kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengajar sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu dengan baik dan sehingga mereka bisa tenang dan bisa dengar-dengaran kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, berdasarkan request dari teman-teman semua yang mengatakan, Kak, coba jelaskan atau coba paparkan atau bagaimana langkah-langkah atau cara mengajar adik-adik sekolah minggu supaya mereka tertib dan mereka tidak bermain atau ribut begitu saja. Oke, kita akan menyimak berikut ini. Halo semuanya. Nah, teman-teman, saat ini kita akan belajar bagaimana cara mengajar adik-adik sekolah minggu yang kecil-kecil. Kita sebagai anak muda zaman sekarang, bagaimana kita mengajar anak-anak sekolah minggu dengan sekreatif kita. Jadi sebenarnya nanti tutorial ini sebenarnya nggak sempurna atau jauh dari kata kesempurnaan, tetapi kita harus terus belajar supaya kita bisa melayani Tuhan kita, Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan bisa memberkati banyak orang. Jadi ayo nonton. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengajar anak sekolah minggu sehingga mereka tidak mudah bosan, tidak ngantuk, mereka tidak ribut? Yang pertama itu sebenarnya dimulai dari kakak-kakak pelayan sekolah minggu, mulai dari worship leader dan juga pembawa cerita Alkitab. Nah, saat ini kita mulai membahas dari worship leader atau pemimpin pujian dalam sekolah minggu. Yang pertama, pemimpin sekolah minggu atau pemimpin pujian dalam sekolah minggu itu mereka harus semangat dan juga memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Contohnya seperti ini. 3. Shalom semuanya. Aduh, saya melihat ada banyak sekali adik-adik di sini tapi suara mereka kecil sekali ya. Iya, Kak. 1000 orang tapi suaranya kayak 1 orang. Iya. Aduh, kita sapa sekali lagi di Kanopi. 1, 2, 3. Shalom semuanya. Wah, suara mereka besar sekali Kanopi. Nah, saat ini kita harus membakar semangat di Kanopi biar mereka tambah semangat lagi. Berarti kita harus ada yel-yel. Seperti apa tuh, Kak? Nah, yel-yelnya adalah yel-yel semangat. Dan seperti ini cara memainkannya, seperti ini. Nanti kami akan bilang tepuk semangat. Semangat, semangat. Nah, sekali lagi deh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita harus berdoa dulu deh, Kak ya. Nah, teman-teman, sebelum kita berdoa, kita harus menyanyikan satu lagu. Dan lagunya adalah Sembunyikan Tangan. Oke, sekarang angkat tangannya, terus sembunyikan di belakang. Kita sembunyikan di belakang. Terus kita nyanyikan lagu Mana Tangan. Kita harus mencari tangan kita yang kita sembunyikan di belakang seperti ini. Oke, kita harus menyanyikannya ya. Ikuti Kak Fikar. Mana tangan, mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat. Sekali lagi ya. Mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat, berdoa. Halo adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Ayo buka Alkitabnya. Halo semuanya, sekarang kita sekolah minggu dan mari kita bernyanyi. Nah, seperti itulah yang harus kita hindarkan dalam mengajar anak sekolah minggu. Sebenarnya dalam mengajar anak sekolah minggu itu, gurunya atau kakak-kakak pelayan sekolah minggu itu harus semangat, ceria, dan memiliki atau mempunyai kreativitas tinggi dalam mengajar anak sekolah minggu. Jadi sehingga anak-anak atau adik-adik sekolah minggu itu mereka tidak merasa bosan, ngantuk, tetapi mereka semangat
ketika mereka melihat kita berada di depan, maka mereka semangat dalam memuji Tuhan. Nah, seperti itu yang sebenarnya. Nah, yang kedua adalah kakak-kakak pelayan sekolah minggu secara khusus bagian pelayanan di worship leader harus berinteraksi dengan anak-anak. Misalnya kita sedang bernyanyi, kita sedang membawa pujian, maka kita harus tetap mengontrol mereka. Misalnya kita harus bernyanyi, terus kita tunjuk mereka juga. Jadi sehingga ibadah sekolah minggu itu tidak monoton dan tidak sekedar bernyanyi begitu saja, tapi kita harus berinteraksi kepada adik-adik atau anak sekolah minggu. Nah, kakak pelayanan sekolah minggu yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang melayani sebagai pembawa cerita firman Tuhan. Nah, sekarang ini ada banyak sekali kakak-kakak yang melayani sebagai pembawa cerita firman Tuhan. Anak-anak menjadi ngantuk, anak-anak menjadi bosan, bahkan mereka ribut, menghiraukan atau tidak mempedulikan kakak yang membawa firman Tuhan. Nah, bagaimana cara kakak pelayan sekolah minggu secara khusus atau yang menyampaikan cerita Alkitab? Maka yang pertama, cerita firman Tuhan jangan sampai monoton. Oke? Jadi cerita firman Tuhan jangan sampai monoton. Mungkin firman Tuhan tetap, maksudnya dalam konteks Alkitab kita tetap, tapi cara kita membawanya kita harus memiliki ide-ide yang kreatif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, adik-adik semua, siapa yang pernah naik pesawat? Wah, ada banyak sekali ya. Nah, kamu pergi atau naik pesawat kemana? Wah, ke Amerika. Wah, ke Korea. Nah, ini adalah pesawat. Ini adalah pesawat. Nah, pesawat ini bisa membawa kita kemana saja. Bisa membawa kita ke Amerika, ke Korea, kemana lagi? Ke Arab, ke Inggris, ya ke Inggris. Nah, bisa membawa kita. Pesawat ini bisa membawa kita kemana saja di dunia yang kita mau. Tetapi pesawat ini bisa membawa kita ke surga? Tentu tidak bisa, bukan? Nah, siapa yang cita-citanya jadi astronot? Astronot naik apa ya? Betul sekali, roket. Nah, ini dia roket. Roket bisa membawa kita kemana saja, ayo. Nah, roket bisa membawa kita ke bulan, ke Mars, dan sebagainya. Tapi roket tidak bisa membawa kita ke surga. Jadi apa? Melalui apa kita bisa ke surga? Kamu? Oh enggak. Yang bisa membawa kita ke surga adalah salib Kristus. Nah, seperti itu teman-teman, kita harus memiliki cerita yang harus kreatif sehingga anak-anak tidak mudah bosan, tidak mengantuk, tetapi mereka berpikir. Seperti begitu. Nah, hal-hal lain yang harus perlu kita ketahui ketika mengajar sekolah minggu. Yang pertama, jangan sampai kakak-kakak sekolah minggunya misalnya seperti ini. Mari kita berdoa. Terus kakaknya bilang, kakak tidak akan memulai berdoa sebelum adik-adik semua berdoa. Tapi kakak sekolah minggunya saja tidak berdoa. Sebenarnya kakak-kakak pelayan sekolah minggu itu harus menjadi contoh dulu. Harus menjadi contoh dulu, berdoa tutup mata, sehingga adik-adik sekolah minggu bisa mengikuti kita. Kita harus sebenarnya menjadi contoh bagi anak-anak sekolah minggu. Seperti itu. Dan yang kedua, jangan lupa harus ada seperti yang membuat mereka semangat. Misalnya ada yel-yel, ada games yang membuat mereka menari atau membuat mereka tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, seperti itu teman-teman. Sebenarnya ini cara saya dalam mengajar sekolah minggu. Mungkin ada banyak sekali kekurangan, bahkan kelemahan dalam pemaparan saya. Tetapi kita harus tetap belajar terus-menerus sehingga bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Soli Deo Gloria, God bless you.